Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Putri Indasari. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi memahami administrasi kelas 10. Sebelum kalian mendengarkannya lebih lanjut, alangkah lebih baik kalian siapkan terlebih dahulu alat tulis dan buku catatan kalian untuk mencatat poin-poin penting yang ada di materi kali ini. Selamat belajar. Oke, sebelum kita lanjut, kita ketahui dulu tujuan pembelajaran materi kita pada hari ini. Yang pertama, siswa dapat menguraikan pengertian administrasi secara umum dan menurut ahli. Yang kedua, siswa dapat memahami pengertian kantor. Yang ketiga, siswa dapat menguraikan tujuan dan fungsi kantor. Dan yang keempat, siswa dapat memahami unsur-unsur administrasi. Oke, untuk materi pertama, pengertian administrasi. Jadi, administrasi ini berasal dari bahasa Latin, yaitu aid atau intensif, dan juga ministrare atau melayani dan membantu. Lalu juga berasal dari bahasa Inggris yang artinya administration atau tata usaha. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, administrasi adalah usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan, kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan kantor, dan tata usaha. Selanjutnya di sini ada pengertian administrasi menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Dr. Deliangji dan Dr. Sutarto tahun 2010 yang menyatakan bahwa administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu. Lalu menurut Prajudi Atmosudirjo, administrasi adalah proses dan tata kerja yang terdapat pada setiap usaha, apakah usaha kenegaraan atau swasta, usaha sipil atau usaha militer, usaha besar atau usaha kecil. Lalu ada juga menurut Sondang P. Siagian yang menyatakan bahwa administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, jadi itu pengertian administrasi menurut beberapa ahli. Selanjutnya di sini ada juga pengertian administrasi secara luas dan secara sempit. Kalau secara sempit, administrasi itu adalah tata usaha atau office work, yakni serangkaian aktivitas menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan bahan keterangan dalam kerjasama mencapai tujuan. Sedangkan untuk pengertian secara luasnya, administrasi adalah kegiatan kerjasama antara dua orang atau lebih berdasarkan pembagian kerja dalam struktur organisasi dengan mendayagunakan sumber yang ada untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Nah, selanjutnya ada pengertian kantor. Jadi di sini ada pengertian kantor menurut ahli dan juga pengertian kantor secara statis dan juga dinamis. Jadi untuk yang pertama kita bahas mengenai pengertian kantor menurut ahli, yaitu menurut J.C. Denyer dalam buku Office Administration menyatakan bahwa kantor itu yang memberikan pelayanan komunikasi dan warkat yang secara rinci, misalnya menerima keterangan, mencatat keterangan, menyusun keterangan, dan juga menjamin aktiva. Lalu menurut Dr. Mukijat, kantor adalah tempat yang dipakai untuk melakukan pekerjaan. Sedangkan menurut Profesor Dr. Prajudi Atmosudirjo, kantor adalah kelembagaan yang dapat terdiri dari beberapa unsur kantor seperti karyawan, ketatausahaan, dan personil yang dibutuhkan untuk memudahkan tugas atau pekerjaan pimpinan. Lalu di sini juga ada pengertian kantor secara statis. Kantor adalah tempat kerja, ruang kerja, instansi, badan, perusahaan untuk menyelenggarakan kegiatan pengumpulan, pencatatan,
pengolahan, sampai dengan pendistribusian data. Sedangkan secara dinamis, kantor adalah proses-proses penyelenggaraan kegiatan administrasi atau tata usaha. Oke, karena tadi kita sudah mengetahui pengertian kantor itu apa, selanjutnya kita ke tujuan dan fungsi kantor. Untuk tujuan kantor yaitu memberikan pelayanan komunikasi dan perekaman. Sedangkan untuk fungsi kantor di sini ada 5 fungsi. Yang pertama, menerima informasi. Jadi salah satu fungsi dari kantor yang pertama adalah untuk menerima segala macam bentuk informasi seperti surat, pesanan, faktur, panggilan telepon, dan juga semua informasi tentang segala macam kegiatan bisnis. Jadi selain sebagai tempat menerima informasi yang masuk, kantor juga berfungsi untuk memperoleh informasi secara lebih lanjut yang nantinya mungkin akan diminta oleh pihak manajemen. Fungsi kantor yang kedua adalah untuk merekam atau menyimpan informasi. Jadi agar informasi yang sudah didapat sesegera mungkin disiapkan apabila pihak manajemen memerlukannya. Jadi semua informasi harus disimpan untuk kepentingan hukum atau legalitas atau sebagai alat bukti. Selain itu juga rekaman informasi disimpan. Gunanya apa? Gunanya untuk memenuhi kebutuhan manajemen untuk melakukan perencanaan serta pengendalian perusahaan. Lalu, fungsi yang ketiga ialah mengatur segala bentuk informasi secara sistematis supaya informasi tersebut bisa dimanfaatkan atau digunakan oleh pihak yang membutuhkan secara maksimal. Contohnya, laporan dari kegiatan promosi yang dilakukan oleh perusahaan dengan menyajikan informasi secara jelas serta dapat dipahami dengan baik. Nah, laporan tersebut dibuat dengan cara yang sudah diatur secara sistematis di dalam kantor. Lalu fungsi yang keempat yaitu memberi informasi. Kantor juga berfungsi untuk memberikan semua informasi yang diperlukan kepada pihak yang membutuhkan. Jadi apabila pihak manajemen memerlukan informasi, kantor harus memberikan informasi yang dibutuhkan berdasarkan data yang sudah diterima, dihimpun, diatur, dan disimpan. Jadi informasi yang diberikan sifatnya bisa rutin dan sebagian yang lainnya bisa bersifat khusus atau insidental. Jadi informasi juga dapat diberikan secara lisan maupun tertulis. Nah, selanjutnya fungsi yang terakhir yaitu melindungi aset atau harta. Jadi di samping fungsi-fungsi yang sudah tadi saya sebutkan sebelumnya, kantor pun memiliki fungsi yaitu untuk melindungi aset ataupun harta. Jadi segala jenis informasi atau data yang diterima oleh kantor merupakan aset atau harta dari kantor tersebut. Jadi kantor tidak dapat berfungsi sepenuhnya apabila dibatasi pada fungsi menerima, merekam, mengatur, dan memberikan informasi saja. Kantor juga harus dapat melindungi informasi atau data, menjaga baik penyimpanannya maupun isi, sehingga benar-benar bisa digunakan demi kepentingan perusahaan dan informasi atau data tersebut tidak jatuh kepada pihak yang tidak berhak atau yang tidak bertanggung jawab terhadap informasi tersebut. Oke, selanjutnya kita beralih ke unsur-unsur administrasi. Jadi unsur administrasi ini ada 8. Yang pertama, organisasi. Jadi organisasi adalah kumpulan orang dengan visi, misi, dan tujuan yang sama. Jadi adanya kesamaan ini membuat orang di dalam organisasi tersebut bekerja sesuai dengan tugas dan wewenangnya, serta bekerja sama satu sama lain agar tujuannya tercapai. Yang kedua, manajemen. Manajemen ini dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, setiap orang dalam organisasi harus diawasi. Hal ini menjadi salah satu fungsi utama dari manajemen, yaitu fungsi pengawasan. Yang ketiga, komunikasi. Komunikasi ini sangat diperlukan di bidang apapun, termasuk administrasi. Jadi dengan adanya komunikasi akan mempermudah orang untuk saling bekerja sama, melaksanakan tugas, dan mencapai tujuan bersama. Selanjutnya yang keempat, kepegawaian. Kepegawaian ini juga sering disebut sumber daya manusia. Jadi kepegawaian mencakup pencarian, penempatan, serta penggunaan tenaga manusia dalam sebuah kegiatan administrasi. Kepegawaian juga mencakup pelatihan serta analisis dan klasifikasi jabatan.
Jadi kepegawaian ini proses yang berhubungan langsung dengan pengaturan tenaga kerja di dalam perusahaan. Lalu yang kelima, keuangan. Nah, keuangan ini yang berhubungan dengan pembiayaan di dalam perusahaan atau di dalam hubungan kerjasama perusahaan. Jadi keuangan merupakan bidang yang berfokus pada tugas penganggaran belanja, pembukuan, pemeriksaan, atau auditing, serta pekerjaan di ranah keuangan lainnya. Contohnya, bagaimana perusahaan mendapatkan biaya ataupun sumber biaya, serta pengeluaran atau pembiayaan apa saja yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Lalu yang keenam ada perbekalan. Perbekalan adalah perlengkapan, persediaan, logistik, serta urusan rumah tangga. Jadi bidang ini sering disebut administrasi perlengkapan. Fokus tugasnya adalah pembelian, persediaan, klasifikasi, serta standarisasi alat dan pengendalian harta benda. Lalu yang ketujuh, ketatausahaan. Ketatausahaan merupakan kegiatan perencanaan, pengadaan, pengiriman, serta penyimpanan berbagai informasi yang diperlukan dalam kerjasama. Ketatausahaan ini juga menyangkut administrasi perkantoran, manajemen perkantoran, tata persuratan, arsip, sekretaris, dan lainnya. Jadi memang ketatausahaan ini kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan atas penyelenggaraan usaha. Contohnya itu bisa pencetakan dokumen, penyimpanan dokumen, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan tata usaha. Yang terakhir ada humas atau hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat ini biasanya melakukan interaksi hubungan atau kerjasama dengan masyarakat yang terkait dengan perusahaan, atau juga bisa dengan pihak eksternal, seperti itu. Oke, cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Nanti akan kita lanjutkan di materi selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin bertanya ataupun memberi saran, dapat di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.